Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai analisis korelasi yang mana merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika yang diampu langsung oleh Dr. Agus Setiotomo, SMSI AKCA. Perkenalkan, nama saya Nurani Nabela, NIM TBD 2101008 dari Program Studi D3 Teknologi Bank Darah, Politeknik Akbar Surakarta. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kampus saya, yakni Kampus Politeknik Akbar Surakarta, yang mana memiliki 3 program studi unggulan, yaitu yang pertama D3 Teknologi Bank Darah, yang kedua ada D4 Manajemen Penanggulangan Bencana, dan yang ketiga ada D4 Bisnis Digital. Politeknik Akbar Surakarta terletak di Jalan Sumbing Raya Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Politeknik Akbar Surakarta, silahkan bisa dilihat di www.akbara.ac.id. Analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Terdapat 2 variabel dalam korelasi, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent variabel, dan yang kedua variabel terikat atau dependent variabel. Variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan X. Variabel terikat atau dependent variabel adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi berganda. Apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, maka disebut korelasi parsial. Suatu variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Sifat penting dari korelasi. Nilai korelasi berkisar min 1 sampai dengan 1. Jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal. Korelasi dalam populasi biasa disimbolkan dengan P/R/Ho, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Korelasi berdasarkan arah hubungannya. Ada 3, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, dan korelasi nihil. Yang pertama, korelasi positif. Jika arah hubungannya searah, yaitu apabila variabel yang satu, X, meningkat atau menurun, maka variabel lainnya, Y, cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Korelasi negatif, jika arah hubungannya berlawanan arah, yaitu apabila variabel yang satu atau X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya, Y, cenderung menurun atau meningkat. Yang ketiga, korelasi nihil, jika perubahan kadang searah tetapi kadang berlawanan arah, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, variabel X, berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya, yaitu variabel Y. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Pedoman pembacaan 1. Antara 0,8 sampai dengan 1, hubungan sangat tinggi atau kuat. 2. Antara 0,6 sampai dengan 0,8, hubungan tinggi atau kuat. 3. Antara 0,4 sampai dengan 0,6, hubungan cukup. 4. Antara 0,2 sampai 0,4, hubungan rendah atau lemah. 5. Antara 0,0 sampai dengan 0,2, hubungan rendah sekali atau lemah sekali. Berikut beberapa macam dari analisis korelasi. Yang pertama, ada korelasi produk moment person. Korelasi produk moment person atau dengan simbol R. Pada korelasi produk moment person, sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan harus sama, yaitu data interval atau rasio, dan harus berdistribusi normal. Fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat, hubungan, dan konstribusi variabel bebas independen dengan variabel terikat dependen. Sebagai contoh adalah ketika data dipilih secara acak atau random, kemudian datanya berdistribusi normal.
Data yang dihubungkan berpola linier dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka korelasi ini bisa digunakan. Namun jika salah satu tidak terpenuhi, maka analisis ini tidak bisa dilakukan. Adapun rumus dari korelasi produk moment person adalah sebagai berikut. Yang kedua, ada korelasi Reng-Spearman. Pada korelasi Reng-Spearman, data yang akan dikorelasikan bisa berasal dari sumber data yang tidak sama. Jenis data yang akan dikorelasikan berasal dari data ordinal dan variabel tidak harus berdistribusi normal. Korelasi Reng-Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotensi asosiatif. Bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Dalam hal ini, korelasi Reng-Spearman disimbolkan dengan RS atau terkadang juga ditulis dengan RHO. Yang digunakan pada korelasi ini adalah data berskala ordinal. Maka dari itu, sebelum dilakukan pengolahan data, data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Adapun rumus dari korelasi Reng-Spearman adalah sebagai berikut. Baiklah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya.